Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu kalau sekarang hanya mereview dari buku Sejarah Teks Al-Quran dari bab 18 sampai bab 19 tentang mengenai serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi untuk dapat menyajikan suatu citra beberapa upaya dan tujuan Barat dalam mencemarkan kemurnian teks Al-Quran menggunakan sumber-sumber tidak etik dan penipuan. Yang pertama, perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran. Dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi Barat, Bergstaser, Jeffrey, Minghana, Prezi, Tisdal, dan banyak lagi lainnya telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka dapatkan dalam kajian kitab Injil. Yang kedua, kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz yang pada waktu itu peperangan Yamamah memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Dan lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Meskipun berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penjelasan itu tetap dianggap oleh kalangan orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggap palsu. Tetapi, jika keseluruhan Al-Quran telah direkam melalui tulisan semasa kehidupan Nabi Muhammad dan disimpan baik dalam pengawasan beliau maupun para sahabat, mengapa pula Sayyidina Umar takut kehilangan Al-Quran karena syahidnya para hufaz. Hal ini sekali lagi menyangkut tentang hukum persaksian. Dengan jumlah yang ribuan, para hufaz memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui statusnya otoritas yang saling beruntun di muka bumi ini, yang akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, mereka, para sahabat, menjadi sumber otoritas yang juga saling beruntun. Kematian mereka hampir-hampir telah mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad, yang mengakibatkan untuk mendapat ilmu yang diberi otoritas kurang memungkinkan. Abu Bakar bertahan pada pendiriannya bahwa setiap orang bukan saja mesti membawa ayat, melainkan juga 2 orang saksi guna membuktikan bahwa penyampaian bacaan itu datang langsung dari Nabi Muhammad. Dan ini dari sini kita temukan hukum kesaksian. Dan hukum kesaksian ini berlaku kembali, disaksikan kembali di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat. Dalam karyanya, Introduction to Islamic Law, Skak membagi fikih Islam kepada judul-judul seperti orang menjadi persons, harta, property, kewajiban umum, obligation in general, kewajiban dan kontrak khusus, obligation and contracts in particular, dan lain-lain. Susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan, serta pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Memasuki pintu gerbang yang ketiga, pintu gerbang yang ketiga dalam penyerangan terhadap Al-Quran, perulangan tuduhan yang ditujukan kepada Islam hanya merupakan pemalsuan terhadap agama Yahudi dan Kristen, atau bagian dari sikap curang dalam memanfaatkan literatur kitab suci untuk kepentingan sendiri.
Dalam satu artikel Encyclopedia Britannica tahun 1891 oleh Noldek, tokoh orientalis, menyebutkan banyak kekeliruan di dalam Al-Quran karena katanya kejahilan Nabi Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi. Ini merupakan suatu upaya yang menyedihkan, hendak mengubah wajah Islam menggunakan istilah orang lain. Dan banyak lagi motif tuduhan mereka terhadap Al-Quran. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Review buku Sejarah Teks Al-Quran bab 18 sampai bab 19. Semoga menambah wawasan bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.